Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadan dengan NPM 221506112. Saya berasal dari kelas PSTID. Di sini saya akan membuat tugas video tentang bagaimana cara meremote sebuah LED dan DHT menggunakan web berupa Blink dan bagaimana cara memberitahukan notifikasinya. Nah, di sini kita ada di platform Blink. Lalu pertama-tama kita login terlebih dahulu. Apabila telah masuk ke halaman login, kita membuat sebuah new template. Apabila kalian belum mempunyai sebuah template, kalian akan diminta untuk menambahkan template. Lalu di sini kalian bisa bikin nama template yang ingin kalian buat itu apa. Terus buat hardware-nya, karena kita menggunakan SP8266, maka kita bakal mengklik SP8226 dan deskripsi dari template yang ingin kita bikin gitu. Nah, karena di sini aku udah bikin template-nya, jadi kita bakal skip aja. Nah, selanjutnya itu setelah template itu terbuat, dia nanti bakal ketampil nih sebuah kayak kotak atau pilihan dari template yang kita buat. Nah, di sini aku bikin template dari tugas ini berupa blink suhu, lalu aku klik. Nah, di sini bakal muncul codingan konfigurasi yang nantinya bakal kita masukkan di baris pertama dan kedua dari Arduino IDE-nya. Gitu. Next. Setelah itu, kalian dapat membuat sebuah device baru untuk sebagai device tambahan selain di web, kita juga bisa melihat atau melihat dari blink suhu blink suhu ini dari HP gitu. Terus dengan cara device itu ada new device, terus kita bisa klik. Nah, di sini karena aku udah bikin 2 device, jadi dia udah udah habis gitu upgrade-annya, limitnya, karena ya kan aku bukan yang versi pro-nya gitu. Nah, di sini udah ketampilkan sebuah device baru dengan nama blink suhu. Nah, yang tadi kalian tinggal masukin aja apa yang disuruh dari mau bikin device itu. Terus di sini bakal ada AutoCAN, yang AutoCAN itu bakal dimasukin ke baris ketiga dari codingan Arduino IDE-nya. Nah, di baris ke-11 ini juga seharusnya di karakter out ini dimasukkan AutoCAN-nya, namun di sini dibuat sebuah logika bahwasannya char out itu nilainya sama dengan blink AutoCAN, variabel blink AutoCAN gitu. Nah, kalau udah ada, nanti bakal kita klik. Di sini bakal ada informasi dari itu dari device yang kita bikin, terus ada aktivasi lognya, terus ada device. Di sini kita klik device yang kita bikin. Nah, di sini udah kelihatan nih bahwasannya aku udah bikin sebuah label, terus ada ini yang namanya gauge. Nah, gauge ini sebagai parameter dari suhu dan kelembapan yang ada pada lingkungan sekitar. Terus ada chart yang nantinya bakal menampilkan grafik dari suhu dan kelembapan yang ada pada lingkungan sekitar. Nah, di sini kita dapat tambahkan aja apa aja yang ingin kita tampilkan di dashboard ini. Terus apa aja yang bisa kita sebagai informasi tambahan, sebagai yang memperlihatkan ke kita bahwasannya suhu yang ada pada sekitar itu kisaran berapa Celsius gitu. Terus kalau udah kita save dan apply.
Nah, jangan lupa pada saat membuat label ini, kita membuat data stream. Data stream ini diperlukan agar nantinya bisa mengkonfigurasikan antara pin yang ada pada Node MCU ke pin virtual yang ada pada Blink, gitu. Sehingga nanti pada saat di-compile, Arduino IDE-nya itu bisa kesambung dengan aplikasi Blink ini gitu. Nah, di sini kalian bisa menambahkan data stream terus ke virtual pin, terus kalian atur apa aja yang pengen kalian atur. Di sini aku ada data stream berupa suhu, kelembapan, LED suhu dan LED kelembapan. Di sini data stream suhu menggunakan pin virtual 4 dengan tipe datanya double. Terus di sini aku bikin bahwasannya ada sebuah minimal dan maksimal. Jadi kalau misalkan di suhu itu maksimalnya ada di 40 derajat, jadi aku bikin minimal dan maksimalnya itu di 40. Karena apa aku memilih double? Karena bisa sama nantinya dengan yang ada pada Arduino IDE gitu. Oke, kita save. Buat kelembapan, aku juga memilih double dengan nilai maksimalnya berupa 100, terus aku bikin di pin virtual 5. Buat LED suhu, aku pilih berupa integer karena dia berupa LED yang nantinya dia bakal hidup atau mati saja. Jadi di sini nilainya ada berupa 0 dan 1 saja. Terus pinnya aku atur di virtual 2, begitupun dengan kelembapan aku atur ke virtual 3. Nah, di sini kalau misalkan data streamnya udah bikin, kita save dan apply aja. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita compile di Arduino IDE, bakal jalan runningnya kalau misalkan karakter SSID sama passwordnya itu sama, dan nama token dan konfigurasi di baris pertama dan kedua itu sama gitu. Oke. Terus kalau udah bentar lagi ya. Ini metadata. Ini buat notifikasi. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa menampilkan notifikasi dari Blink ini ke aplikasi Blink yang ada pada HP kita. Kelihatan nggak? Kelihatan begitu dari HP kita. Jadi di sini pertama-tama kita ke event dan notifikasi, terus kita bisa menambahkan nah nanti notifikasinya bakal gini ke event dan notifikasi, terus kalian bisa menambahkan nanti apa aja notifikasi yang ingin kalian tambah. Tapi di sini karena aku udah kebanyakan, jadi dia nggak bisa ditambah lagi kecuali aku nge-upgrade gitu. Jadi di sini kalian bisa tambah, terus nanti pada saat itu disuruh memberikan nama dari notifikasi yang ingin kita gunakan. Aku di sini gunain suhu panas sebagai indeks, bahwasannya nanti apabila suhu lebih dari 31 dan suhu kurang dari sama dengan 40, maka LED merah bakal menyala dan akan memberikan pemberitahuan kepada user atau pengguna bahwasannya suhu di sekitar itu panas gitu. Nanti bakal muncul pemberitahuan berupa suhu panas dan deskripsi berupa panas banget bro cuacanya gitu. Terus kalau udah kita notifikasi, ini emailnya ke device owner, terus notifikasinya ke device owner, SMS-nya ke device owner gitu. Ke settingannya ini ke satu aja. Nah di sini bisa kita pilih bahwasanya notifikasinya bakalan looping mengirimkan notifikasi sebanyak 1 kali dalam beberapa jam atau menit. Di sini aku atur sebanyak 1 jam gitu. Aku save, begitupun seterusnya. Nanti dari
event kode ini bakal menjadi sebuah variables atau variabel yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam fungsi berupa blink log event. Fungsi dari blink log event ini sendiri berguna sebagai konfigurasi bahwasannya nanti di dalam program ini akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada user gitu dengan deskripsinya berupa sesuai ketentuan yang diberikan oleh programnya gitu. Oke, bisa kita save. Ini semuanya kalian tinggal ulangin caranya. Nah, di sini ada warning sama info. Jadi warning ini aku atur kalau misalkan suhunya itu kepanasan dan kelembapannya itu tidak normal gitu. Kalau sisanya itu ya normal gitu. Bisa kita dan oke. Nah, di sini kita lihat tuh bahwasannya di suhu ada pada 31,3, terus di kelembapan ada pada 79. Di sini juga grafiknya stabil. Dan kalau misalkan pada lampu, di sini kelihatan bahwasannya, nggak kelihatan ya. Nah, bahwasannya di sini lampu merah ini nyala, jadi mengindikasikan bahwasannya suhu di sekitar itu sedang panas banget. Dan di sini lampu LED birunya juga nyala sebagai pemberitahuan bahwasannya di sini kelembapannya sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Next, kalau misalkan kita tiup. Nah, kalau ditiup itu suhunya nambah, terus kelembapannya juga nambah, terus di grafiknya ini bakal nambah gitu per detik. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin dari codingannya. Codingannya itu sama seperti sebelumnya sebenarnya, tapi codingan sebelumnya itu menggunakan LED sebanyak 5 buah, namun aku di sini menambahkan sebuah DHT11 sebagai pemicu bagaimana sebuah LED itu bakal hidup gitu. Nah, buat di baris ke-1 sampai baris ke-16 itu kurang lebih sama seperti codingan di video-video sebelumnya. Kita tinggal konfigurasi aja. Nah, di sini kita deskripsiin bahwasanya pin dari DHT itu berada pada D2, terus tipe DHT yang kita pakai itu DHT11, terus dideklarasikan bahwasanya kita menggunakan 4 buah pin, terus LED 1 di pin D0, terus LED 2 di pin D1, LED 3 di pin D3, dan LED 4 ada di pin D4 gitu. Nah, di serial begin ini kita bisa atur kita mau di berapa nilainya. Yang penting sesuaikan aja dengan yang di sini. Terus di sini link bikinnya juga sama kurang lebih kayak video sebelumnya. Di sini pin mode-nya LED diatur sebagai output. Nah, di void sensornya ini dideklarasikan bahwasannya variabel H sebagai humidity atau kelembapan bertipe data float. Nanti nilainya itu bakal sama dengan nilai yang ditangkap sama DHT11 gitu. Terus di sini ada sebuah kondisi apabila nilai H itu sama dengan nilai T, maka dia bakal gagal. Apabila nilai H dan nilai T itu dia bentar, aku lupa. Jadi daripada kita ngasal-ngasal, mending kita
Tanyakan kepada ahlinya. Maksudnya apa? Maaf, aku agak lupa ini. Nah ya, jadi dia bakal memeriksa salah satu gitu. Kalau misalkan nilainya nen atau nggak ada, maka dia bakal membaca failed to read from DHT sensor gitu. Kalau misalkan nilai dari H dan nilai dari T itu nggak ada. Terus di sini, oh ya, dideklarasiin bahwasannya Blink itu bakal sebuah fungsi dari Blink berupa virtual write yang mana bakal membaca di suhu bakal menggunakan virtual pin 4 dan kelembapan itu menggunakan pin virtual 5. Tuh, di sini serial pinnya suhu, terus nilainya dari T, terus ini juga kelembapan, nilainya dari H itu tadi. Ini nilai ini nanti. Nah, di sini ada sebuah kondisi yang mana memiliki 3 rentang, bagaimana yang mana kalau misalkan nilainya 0 sampai 20 Celcius bakal mengindikasikan bahwa suhu dingin dengan LED hijau menyala, lalu suhu di 20 sampai 30 mengindikasikan bahwasannya suhu itu hangat dengan menghidupkan LED orange, lalu apabila nilai dari suhunya 31 lebih dari 31 sampai kurang dari sama dengan 40, dia bakal mengindikasikan bahwasannya suhu di sekitar itu panas dan LED merah itu bakal menyala. Di sini seperti biasa menggunakan kondisi berupa if else if lalu else if lagi gitu. Ini juga kayak biasa di KitOver buat menghidupkan LED-nya. Jadi kalau misalkan nilai ini yang terpenuhi, LED 1 bakal hidup, LED 2 dan LED 3 itu bakal mati. Nah, di sini juga bakal dideklarasikan bahwasannya virtual pin yang digunakan berupa F2. Terus log event tadi sebagai pemberitahuan notifikasi ke user. Itu buat yang suhu ini juga sama. Lalu di kelembapan ini ada sebuah perulangan berupa if else yang mana kondisinya apabila nilai dari kelembapan lebih dari 70, maka dia bakal memberitahukan bahwasanya kelembapan itu tidak normal dan akan mengirimkan kepada pengguna bahwasannya kelembapan itu tidak normal dan deskripsinya berupa lembab banget ya. Nah, di sini kondisi dari LED-nya apabila memenuhi kondisi ini, LED 4 itu bakal menyala. Apabila kondisi tidak terpenuhi, LED 4 akan mati. Gitu. Di sini sama-sama menggunakan pin virtual 3. Namun yang menjadi pembedanya itu ada di konfigurasi buat mengirim notifikasi. Kalau misalkan normal, dia bakal mengirimkan nama notifikasi berupa kelembapan tidak normal. Namun apabila kondisi normal, maka dia bakal mengirimkan konfirmasi notifikasi kepada pengguna bahwasanya kelembapan itu normal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita bakal melihat hasil dari codingan ini dan hasil selama 24 jam. Terima kasih. Next. Halo semuanya, jadi ini di jam 23.57 dengan suhu sekitar 30,8 derajat, kelembapannya 77. Terus di sini kelihatan kalau misalkan indikator bahwasannya suhu di sekitar itu hangat, terus kelembapannya itu tinggi. Juga di sini muncul notifikasi bahwasannya
sedang hangat. Kelembapan lembab, terus suhunya hangat. Baiklah, sekarang jam 11.59 dengan suhu 31,3 derajat, terus kelembapan 75. Di sini kelihatan catnya masih berjalan. Terus indikator kelembapannya itu berarti kelembapannya tinggi. Terus ini lampu merah menyala, berarti cuaca pada saat ini panas. Buat notifikasinya, kelembapannya tidak normal dan suhunya panas. Nah, di sini ada sedikit kendala karena notifikasinya limit. Sekarang jam 14.05, suhu masih stabil, kelembapan masih stabil. Indikator di LED merah yang artinya hangat. Terus ini kelembapannya LED indikator kelembapannya hidup, berarti kelembapan sedang tidak baik. Buat notifikasi sama ya. Limit tapi oke, ini sekarang jam 20 jam 8. Indikator ininya panas, tadi sempat hangat, terus sekarang udah panas, terus kelembapannya tinggi. Di sini kelihatan kalau suhunya 31,3 kalau misalkan dia panas. Terus notifnya juga muncul tadi nih, panas. Di sini juga kelihatan. Oke, sekian buat di jam ini. Oke, ini di jam 21.56, jadi mau ke 24 jam. Di sini suhunya masih sangat stabil di kisaran 31,8 derajat. Terus kelembapannya di 79. Di kelembapan tadi juga di jam 9.44 ada sedikit kenaikan ke 90. Terus ini juga ada kenaikan. Di sini notifikasinya dapat dikirimkan, suhunya panas. Terus indikator LED merah masih nyala, terus ini kelembapannya juga nyala. Kayaknya cuaca sekarang sedang panas, jadi ya kelembapannya lampu hijaunya tidak hidup.